Bacalah Al-Quran dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah Al-Quran Reading Society yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran. Al-Quran mengandung banyak sekali keutamaan. Al-Imam An-Nawawi menulis buku At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Di dalam kitab tersebut ada 6 poin tentang keutamaan membaca Al-Quran dan mengkajinya. Yang pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat, pertolongan bagi para pembacanya dan pengkajinya di hari kiamat. Hal ini disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang nanti pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang-orang yang selalu berinteraksi dengannya. Jamaah Al-Quran Reading Society yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang kedua, Al-Quran akan mengangkat derajat para pembaca dan pengkajinya. Hal ini disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dalam Sahih Imam Al-Bukhari, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam Sahih Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasannya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat suatu kaum dan akan merendahkan kaum yang lainnya dengan Al-Quran. Jamaah Al-Quran Reading Society yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertemu dengan Utbah. "Wahai Utbah, engkau kami angkat menjadi pemimpin di kota Mekah ini, padahal sebelumnya engkau adalah orang yang memimpin di kota Usfan. Lalu siapakah kiranya orang yang engkau angkat untuk memimpin kota Usfan?" "Aku akan mengangkat seorang mantan budak yang bernama Ibnu Abzah." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Utbah, engkau akan mengangkat seorang budak menjadi pemimpin?" Utbah berkata, dia adalah ahli Al-Quran. Dia adalah pandai dalam ilmu waris. Dan dia adalah seorang hakim. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendengar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat suatu kaum dan akan merendahkan
kaum yang lain dengan Al-Quran. Kemudian, di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an." Katakanlah kepada ahli Al-Quran, "Iqra' wartaq." Bacalah dan naiklah. Warattil, dan tartilkanlah fid dunya, pada saat ketika kamu di dunia. Fa inna manzilataka, maka sesungguhnya derajat kamu di surga itu inda akhiri ayatin taqra'uha, sesuai dengan akhir ayat yang kau baca. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah yang ketiga, orang yang membaca dan mengkaji Al-Quran pasti akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan yang luar biasa banyaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran akan ditempatkan bersama utusan yang mulia nanti ketika di surga. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Quran wa yata'ta, tapi masih terbata-bata dalam membacanya, wa huwa 'alaihi syaqul lahu ajran, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, pahala membacanya, yang mana setiap huruf akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 pahala. Dan pahala yang kedua adalah pahala kesabarannya.